Penggal dua negara Malaysia jadi dua bagian. Sederet langkah-langkah strategis Indonesia sudah dipersiapkan saat perang berlangsung. Indonesia yang didukung penuh dengan kekuatan militer Rusia berhasil menghancurkan pangkalan militer dan sejumlah akses pertahanan di negeri jiran. Dan tidak luput, area perbatasan memang menjadi perhatian khusus bagi pihak TNI untuk menjaga NKRI dengan maksimal dari adanya serangan dadakan yang mungkin akan dilakukan oleh sekutu negeri jiran. Persiapan yang dilakukan salah satunya dengan mempersenjatai Pulau Natuna. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara melalui Minimum Essential Force, yaitu melalui Minimum Essential Force alias IMF, di mana kekuatan pokok minimum yang terbagi menjadi 3 tahap adanya batalion komposit, satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU yang mengisi Pulau Natuna, di mana anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI. Hal ini bisa membuat meradang seluruh kawasan dan dikabarkan bahwa akan dikirimkan pasukan ke perbatasan untuk melanjutkan serangan menuju Malaysia. Terutama sistem senjata yang ditempatkan di Natuna pun tidak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar kelas Bung Tomo Class dan juga korvet Diponegoro Class untuk bersiaga di Pulau Natuna. Terbaru tentunya korvet kelas Persib TNI AL yang diduga ternyata di ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya Natuna juga akan ditempatkan satu skuadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli untuk berkemampuan maritim strike. Pesawat tempur pun juga merupakan kelas Wahid macam F-16 CD Block 52ID dan Sukhoi Su-2730 milik TNI AU. Penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI juga macam Marinir Pasca serta Kostrad di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjajah agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang nyelonong masuk ke teritorial Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman atau street pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan penyerangan. Di mana perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gepuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia, membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tidak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapatkan clearance dari pihak Indonesia. Jika perang dilanjutkan, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Perkuatan di Natuna juga masih terus berlanjut. Di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 dan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang menunggu dan juga mengganggu kedaulatan Indonesia. Kabar bahwa Malaysia ingin berdialog dengan Indonesia telah tersebar ke berbagai wilayah, gempuran tanpa henti hingga jiran tidak mampu lagi melakukan perlawanan dan desakan warga jiran untuk lebih baik menyerah kepada Indonesia. Hal ini membuat PM Malaysia ingin berdialog tanpa syarat dengan pihak Indonesia, di mana kabar itu pun juga sudah dibalas dengan pihak Indonesia dengan beberapa syarat. Syarat utama pintu dialog terbuka adalah jika tentara jiran bersedia menyerah. Dengan syarat itu, berarti Malaysia dianggap menyerang secara tertulis dan tunduk kepada Indonesia dan meminta Pulau Sipadan dan Likitan kembali ke pihak NKRI. Kami siap untuk negosiasi setiap saat segera setelah pasukan jiran menanggapi seruan kami dan meletakkan senjata mereka, kata Duta Besar Indonesia. Dalam jumpa pers yang sama, dia juga menegaskan bahwa niat Indonesia menginvasi jiran adalah untuk membebaskan warga negara Indo atau TKI dari penindasan, agar jiran tidak lagi menjadi boneka dari Inggris. Di mana pernyataan itu muncul ketika agresi Indo di Malaysia kian meluas. Pasukan TNI dilaporkan terus bergerak masuk hingga semakin mendekati jantung ibu kota jiran. Militer Malaysia juga menuturkan manuver pasukan TNI juga semakin mendekati ibu kota, terutama dari arah utara dan timur laut yang tidak mampu ditahan oleh mereka. Di mana pergerakan TNI yang kian mendekati jantung kota dikhawatirkan membesar ancaman ibu kota jatuh ke tangan pasukan TNI di hari kedua invasi. Militer Malaysia juga memaparkan
Pasukan Indonesia terus berupaya memasuki dari kota Kuching di timur ke ibu kota yang kini telah diduduki pasukan TNI. Sejarah Pulau Sibadan dan Likitan juga terletak di timur laut Pulau Kalimantan. Dulunya dua pulau ini pernah diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia pada 2002 berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, di mana Pulau Likitan dan Sipadan juga memberikan kepada negara Malaysia. Sejak itu hingga saat ini Pulau Sipadan dan Likitan menjadi negara bagian Sabah Malaysia.